mengalahkan kekhawatiran. Filipi 4 ayat yang ke-6. Dipersilahkan Ibu Nani untuk membantu membacakan. Sehingga kami tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Filipi 4 ayat yang ke-6, Bu. Filipi 4 ayat yang ke-6. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Terus sampai ayat 6, Bu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 6 dikatakan merupakan nasihat dari Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Filipi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Satu hal yang menarik ketika kita berbicara mengenai perasaan khawatir. Setiap orang pasti pernah mengalami perasaan khawatir. Ya, mungkin kalau muda-mudi mau menyatakan cintanya khawatir ditolak kira-kira. Ya, atau mungkin ngelamar pekerjaan khawatir tidak diterima. Ada banyak hal yang bisa menjadi kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengajar supaya dalam kehidupan kita tidak khawatir dalam keadaan apapun juga. Jadi ini berbicara di seluruh aspek kehidupan kita sebagai manusia. Apakah itu berkaitan dengan masalah dan persoalan dalam hubungan dengan sesama, ataupun dengan pekerjaan, ataupun dengan kebutuhan sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan khawatir itu adalah sebuah keadaan di mana seseorang itu dihantui dengan ketidakpastian terhadap sesuatu hal, ya, sesuatu hal yang belum tentu terjadi seperti dia takutkan. Itu adalah sebuah perasaan khawatir. Ada banyak hal di dalam firman Tuhan dicontohkan bagaimana mereka yang mengalami kekhawatiran di dalam hidupnya. Kita lihat bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, dan kisah ini menjadi sebuah kisah yang seringkali disinonimkan atau disamakan dengan kehidupan perjalanan daripada orang percaya. Betapa kompleksnya masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Kalau boleh saya katakan, padang gurun itu menjadi sebuah sekolah kehidupan bagi kehidupan daripada bangsa Israel. Yang pertama, Tuhan tidak membawa mereka untuk tidak melewati laut Teberau, tetapi justru Tuhan membawa mereka untuk berhadapan dengan yang namanya laut Teberau. Kita harus sadar Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan mengizinkan sesuatu hal, apakah itu masalah atau persoalan dalam hidup ini, ingat baik-baik, sebenarnya Tuhan juga sudah menyediakan jawabannya, jalan keluarnya, pertolongannya yang akan diberikan di dalam kehidupan kita. Tidak ada masalah persoalan dalam hidup ini yang Tuhan tidak sediakan jawabannya. Tuhan sudah sediakan jawabannya. Tuhan hanya mau bagaimana tanggapan kita, respon kita, dan cara kita menghadapi masalah dan persoalan itu dalam hidup ini. Karena itu nanti berkenaan dengan iman kita kepada Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan, kita tahu bersama-sama setelah lepas dari Mesir, bangsa Israel dibawa untuk menghadap yang namanya Laut Teberau. Ya.
Bukan tidak ada alasan, tapi ada maksud di mana Tuhan mau supaya bangsa Israel mengenal Tuhan. Kita tidak bisa mengenal Yesus sebagai Jehovah Rafa, Allah penyembuh, kalau kita tidak menghadapi sakit penyakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa mengenal yang namanya Yesus itu sebagai Jehovah Jireh ketika kita tidak menghadapi kesulitan dan kesukaran. Jadi setiap masalah, setiap kesukaran, kesulitan ataupun sakit penyakit, Tuhan izinkan terjadi untuk kita boleh semakin mengenal Dia. Ya, ada satu pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ketika Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi dalam hidup kita dan kita menikmati yang namanya kasih setia pertolongan Tuhan, maka kita semakin sayang sama Tuhan, semakin kita cinta Tuhan, dan pada akhirnya kita semakin dikasih dan semakin diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika menghadapi Laut Tebro 2 juta orang itu, ya, Musa sendiri juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi yang dia tahu Tuhan memimpin dia untuk sampai yang namanya di Laut Tebro. Kalau boleh saya bilang, GPS-nya Musa itu dia tahu bahwa Tuhan memimpin dia di hadapan daripada Laut Tebro. Musa gak salah, Musa memimpin daripada bangsa Israel. Dan ketika mereka sedang menghadapi Laut Tebro belum sempat nyebrang, maka mereka mulai melihat yang namanya orang-orang Mesir mulai mengejar. Bapak Ibu Saudara, kadangkala iman orang percaya itu muncul dalam kondisi kepepet, dalam kondisi dipepet, dalam kondisi tidak ada lagi pertolongan, tidak ada jalan keluar. Itu satu hal yang menjadi sepertinya menjadi pola daripada manusia. Dia berteriak kepada Tuhan ketika sudah tidak ada jalan, seperti yang dialami oleh murid-murid saat mereka naik perahu dan dihantam oleh badai. Ketika mereka masih bisa mengurusi air yang ada dalam perahu itu untuk mereka kuras, mereka buang, mereka nggak memerlukan Yesus. Ya, kadang dalam hidup kita ketika kita masih mempunyai kekuatan, masih mempunyai backing, masih mempunyai dana, kita tidak ingat akan Yesus. Tetapi setelah semua usaha itu sudah kita lakukan dan kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, barulah kita ingat Yesus. Dalam kisah daripada kitab Injil, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, ya. Taruhlah ketika dia bertemu dengan Yesus itu mungkin dia sudah sekitar 9 tahun atau 10 tahun sakit pendarahan. Dan ada waktu-waktu itu perempuan itu rupanya tidak disebut, dia tidak mencari Tuhan. Dan dikatakan di sana dalam Injil Lukas dia sudah menghabiskan semua harta bendanya. Artinya dia sudah berjuang dengan kekuatannya, dia sudah berjuang dengan kepandaiannya. Ketika kekuatannya sebagai manusia sudah luntur, tidak ada lagi yang bisa menolong, barulah dia mempersilahkan telinganya diperdengarkan berita tentang Yesus. Nah, ketika berita Yesus sudah sampai kepada perempuan ini sudah dalam kondisi tidak berdaya, dalam kondisi sudah tidak ada yang bisa diandalkan, sudah tidak bisa punya apa-apa. Barulah kemudian dia mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita seringkali harus menjadi seperti tanah yang gersang lebih dahulu. Tanah yang tidak lagi ditanami, tanah yang tidak lagi punya kehidupan, baru kita datang kepada Tuhan. Nah, bangsa Israel ketika dia sedang di depan Laut Tebro, bangsa ini dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, ya, karena tiang awan dan tiang api tidak bergerak dan Musa pun juga tidak bergerak apa-apa. Sampai akhirnya ketika orang Mesir mengejar, bangsa Israel mulai sadar bahwa mereka ada di ujung kematian. Ya, 2 juta orang tidak mungkin masuk ke dalam laut.
Dan sementara mereka tidak bisa menyeberang laut, dari jauh orang-orang Mesir mengejar. Dan mereka tahu dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang tidak bisa apa-apa. Lalu kemudian mereka mulai berteriak kepada Musa, bukan berteriak kepada Tuhan. Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Musa, pimpin kami kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan itu maju, ya, tidak mundur. Berjalan bersama dengan Tuhan itu maju, apapun rintangannya, apapun masalah dan persoalannya, bersama dengan Tuhan kita maju. Dan Tuhan mau justru melalui rintangan-rintangan itu kita belajar mengenal cara Tuhan untuk menolong di dalam kehidupan kita. Nah, setelah bangsa Israel berteriak dan Musa mulai datang kepada Tuhan, dan Tuhan katakan, kamu berdiri di tepi pantai di hadapan umatku dan angkat tanganmu, angkat tongkat. Dan yang terjadi ketika tangan Musa diangkat, maka air laut itu mulai terbelah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat itu hanya terdengar suara gemuruh, ya, seperti suara gemuruh angin, mungkin seperti itu kira-kira. Lalu kemudian tiba-tiba laut itu terbelah. Ketika laut itu terbelah, bangsa Israel hanya diam. Mereka sadar bahwa yang membawa mereka menuju ke tanah perjanjian itu ada tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang sudah mengalahkan ilah-ilah orang Mesir, dan tangan itu sekarang membelah lautan. Pada prinsipnya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, sekali Tuhan panggil kita dan kita ikut akan pimpinannya, maka rancangan-rancangan masa depan yang penuh pengharapan itu akan Tuhan buat dalam hidup ini. Jadi intinya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, jangan teriak kepada siapapun. Datang kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta mujizatnya Tuhan. Kadang sebuah masalah itu diperlukan hikmat untuk menyelesaikan. Kadang sebuah masalah itu diperlukan mujizat untuk menyelesaikan. Dan semuanya itu ada pada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah bangsa Israel melewati laut Teberau dan Musa kembali mengangkat tangan dan laut itu tertutup, maka tentara-tentara Mesir itu mereka banyak yang mati tenggelam di laut. Tuhan bebaskan dengan cara yang unik, Tuhan bebaskan dengan cara yang luar biasa bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Nah, ketika di padang gurun 2 juta orang ini, setelah kalau tidak salah 5 atau 6 hari itu bekalnya habis. Jadi bekal yang dibawa di Mesir itu sudah habis. Mungkin gas LPG-nya sudah habis, mungkin berasnya sudah habis. Nah, di padang gurun tidak ada orang yang jual. Tuhan memang izinkan bangsa Israel belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Kadang dalam hidup ini kita dibiarkan oleh Tuhan sendiri. Tidak ada saudara yang menolong, tidak ada orang tua yang menolong, tidak ada saudara seiman yang membantu. Hamba Tuhan pun mungkin tidak memperhatikan dalam kehidupan saudara. Saudara diizinkan berjalan sendiri. Nah, itu yang Tuhan ajar dalam kehidupan dari bangsa Israel. Supaya apa? Bangsa Israel tahu bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala hal untuk menolong dan memberkati kita. Setelah mereka berjalan dan tidak ada bekal, mereka mulai kembali berteriak kepada Musa. Dan Musa mulai kembali datang kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, besok pagi dengan turunnya embun, maka itu akan berubah menjadi mana. Jadi embun pagi itu menjadi butiran-butiran putih seperti salju, dan itu disebut sebagai mana. Dan itu menjadi makanan bagi bangsa Israel. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cara Tuhan untuk memelihara kita itu jauh dari pemikiran kita. Cara Tuhan untuk menolong kita itu jauh dari yang bisa kita bayangkan. Ya. Jadi intinya, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, teruslah dalam pimpinannya.
teruslah dalam pimpinannya, teruslah dalam persekutuan dengannya. Jangan lepaskan tangannya Tuhan itu dalam hidup ini. Mengapa ada orang percaya sampai gagal? Mengapa ada orang percaya sampai kekurangan? Karena mereka tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Naomi, Elimelek, itu mereka diam di Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti, ya. Konon dalam sebuah buku yang saya baca, di Bethlehem pada masanya Elimelek dan Naomi itu hanya ada sekitar satu kampung gitu, antara 25 sampai 30 keluarga. Ya, tidak banyak. Dan yang terjadi di Bethlehem itu sebenarnya ada sesuatu yang rutin. Ada masa-masa musim kemarau, ya, musim panas. Tetapi entah bagaimana pada waktu itu, ketika terjadi musim yang tahun-tahun yang lalu, yang tahun-tahun sebelumnya juga terjadi, justru Naomi mengambil satu pilihan hidup yang lain, satu pilihan hidup yang semestinya tidak boleh dia lakukan, tidak boleh dia pikirkan, apalagi dia lakukan. Tetapi pilihan hidup ini dilakukan oleh Naomi, di mana dia dengan Elimelek pergi ke Moab, ya. Karena pikirnya di Moab lebih baik daripada Bethlehem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebaik-baiknya kita berada di luar daripada hidup di luar Tuhan, masih lebih baik ketika kita menghadapi kesulitan ada di dalam Tuhan. Ketika kita ada dalam kesukaran bersama-sama dengan Tuhan, itu lebih baik daripada kita menghadapi kesenangan di luar daripada Tuhan. Mengapa demikian? Karena ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, itu tidak selamanya yang namanya susah itu ikut. Tidak selamanya yang namanya penderitaan itu ikut. Tidak selamanya yang namanya persoalan itu ikut. Yang ada dalam kehidupan orang percaya, kalau ada masalah persoalan pasti ada jalan keluar. Kalau ada banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan pasti tolong. Itu yang ada dalam kehidupan daripada orang percaya. Nah, ketika Naomi meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab, masalah yang pertama adalah Naomi tidak lagi menurut yang Tuhan katakan. Ya, kita harus ingat bahwa bangsa Israel ketika zamannya Naomi ini diperkirakan pada zaman hakim-hakim. Setelah kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, bangsa Israel masuk, ada kitab Yosua, lalu kemudian ada kitab hakim-hakim, lalu kemudian kitab Rut. Nah, kitab Rut ini sebenarnya masuk dalam kitab hakim-hakim, di mana di sana ada pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan pilih untuk memimpin dalam kehidupan daripada bangsa Israel. Nah, Naomi ini, Elimelek ini, kemungkinan dia adalah seorang yang dipilih untuk memimpin daripada kehidupan orang-orang yang ada di Bethlehem untuk melakukan hal-hal yang kalau boleh saya katakan yang berhubungan dengan Tuhan. Orang yang dituakan, ya. Karena Elimelek itu artinya Tuhan adalah rajaku, Melek, Malak, raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi justru dengan apa yang dialami oleh Elimelek dan Naomi ini tidak membuat dia dekat dengan Tuhan, tetapi justru membuat dia jauh daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita tahu apa yang Tuhan lakukan terhadap Elimelek dan Naomi itu di luar perkiraan mereka. Yang seharusnya dia pikir berada di Moab itu akan memberikan sukacita, akan memberikan kecukupan, tetapi justru dibaliknya. Elimelek dan Naomi boleh dikatakan gagal total. Dalam ayat-ayat yang ada dalam firman Tuhan dikatakan ketika Naomi kembali ke Bethlehem, orang-orang yang ada di Bethlehem bilang, oh Naomi pulang. Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, tetapi panggil aku Marah, karena yang pahit itu sudah ditimpakan oleh Tuhan kepadaku. Bagaimana tidak? Selama berada di Moab, kalau boleh saya bilang, tidak disebutkan entah berapa tahun, mungkin satu musim atau dua musim begitu, artinya musim menanam dan musim menuai.
Di sana kita boleh melihat bagaimana Naomi kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan harta bendanya. Dan Naomi kembali dengan tangan kosong, pergi dengan tangan penuh, pulang dengan tangan yang kosong. Tetapi ketika Naomi kembali ke Bethlehem, kita lihat melalui Ruth, Tuhan pelihara kehidupan Naomi sampai dia mati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu, kalau dulu itu ada stiker ya, ada foto, ada tangan. Di sana dikatakan hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Ini yang harus kita sadari dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika hidup Bapak Ibu Saudara ada di tangannya Tuhan, ya. Dalam Yesaya dikatakan, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Bagaimana di sana dikatakan bahwa nama saudara itu ada di telapak tangannya Tuhan. Dan Tuhan selalu melihat saudara, dan Tuhan selalu memperhatikan dan mengasihi dan memelihara dalam kehidupan saudara. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita, ya. Jadi untuk mengalahkan kekhawatiran, teruslah dekat dengan Tuhan. Teruslah percaya kepada Tuhan, ya. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan itu yang akan mengalahkan kekhawatiran. Ketika murid-murid dihantam oleh badai dan mereka mulai membangunkan Yesus dengan perasaan cemas. Jadi yang mengapa Yesus katakan mengapa kamu takut hai kamu yang kurang percaya? Karena mereka membangunkan Yesus dengan perasaan yang cemas, dengan perasaan yang takut, dengan perasaan yang khawatir kalau mereka tenggelam. Bapak Ibu Saudara, ada Yesus, tidak mungkin perahu itu tenggelam. Ada Yesus, tidak mungkin Tuhan biarkan murid-murid itu mati. Tetapi ketika murid-murid itu membangunkan Yesus, saya yakin mereka membangunkannya dengan kasar. Mereka membangunkannya mungkin tidak dipopok gitu, mungkin dioyok-oyok loh. Guru, kami akan mati, Tuhan kami akan mati kalau Tuhan tidak tolong. Lalu Yesus bangun dan Yesus katakan, mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Mengapa kamu takut? Hai kamu yang khawatir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini adalah menjadi satu perlawanan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini saya yakin dan percaya masalah dan persoalan itu akan bertambah. Masalah dan persoalan itu akan bertambah. Kalau boleh saya katakan, hari-hari ini Tuhan sedang menampi dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percayalah. Kalau kita mau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, berimanlah. Dalam segala hal, dalam segala sesuatu dalam hidup ini, percayalah bahwa bersama dengan Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Bersama dengan Tuhan akan ada pertolongan. Bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan pasti ada mujizat. Karena Tuhan mau menjadikan kehidupan kita sebagai bintang-bintang di langit, menjadi saksi bagi dunia. Dan saya yakin dan percaya ini Tuhan lakukan untuk memurnikan iman kita. Karena pada saat Tuhan datang yang kedua kali, iman kita sungguh-sungguh didapati dengan iman yang kuat. Jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi biarlah kita mau menyatakannya dalam doa kepada Tuhan. Kita minta damai sejahteranya Tuhan. Kita minta sukacitanya Tuhan. Kita minta campur tangannya Tuhan. Dan kita mau hidup terus di dalam Dia. Dan kita mau melihat, kita mampu melewati laut Teberau, kita mampu melewati padang gurun, dan kita boleh sampai di tanah perjanjian. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.